Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Levinia Gustina dengan NPM 15032200144, Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bina Bangsa. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai akal dan wahyu dalam tugas pendidikan agama Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian wahyu. Kata wahyu berasal dari bahasa Arab. Al-wahyi adalah kata asli Arab dan bukan pinjaman dari bahasa asing yang berarti suara, api, dan kecepatan. Dan ketika al-wahyu berbentuk masdar memiliki dua arti, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu, wahyu sering disebut sebuah pemberitahuan tersembunyi dan cepat kepada seseorang yang terpilih, tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Sedangkan ketika berbentuk maf'ul, wahyu Allah terhadap nabi-nabinya ini sering disebut kalam Allah yang diberikan kepada nabi. Menurut Muhammad Abduh dalam Risalatul Tauhid berpendapat bahwa wahyu adalah pengetahuan yang didapat oleh seseorang dalam dirinya sendiri, disertai keyakinan bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui pelantara maupun tanpa pelantara, baik menjelma seperti suara yang masuk dalam telinga ataupun lainnya. Poin kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai fungsi wahyu. Wahyu berfungsi memberi informasi bagi manusia. Yang dimaksud memberi informasi di sini yaitu wahyu memberi tahu manusia bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan, menyempurnakan akal tentang mana yang baik dan mana yang buruk, serta menjelaskan perincian upah dan hukuman yang akan diterima manusia di akhirat. Sebenarnya, wahyu secara tidak langsung adalah senjata yang diberikan Allah kepada nabi-nabinya untuk melindungi diri dan mengikutinya dari ancaman orang-orang yang tak menyukai keberadaannya, dan sebagai bukti bahwa beliau adalah utusan dan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga yaitu kekuatan wahyu. Memang sulit saat ini membuktikan jika wahyu memiliki kekuatan, tetapi kita tidak mampu mengelak sejarah wahyu ada. Oleh karena itu, wahyu diyakini memiliki kekuatan karena beberapa faktor antara lain. Yang pertama, wahyu ada ketika izin dari Allah, atau wahyu ada karena pemberian Allah. Kedua, wahyu lebih condong melalui dua mukjizat yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, membuat suatu keyakinan kepada diri manusia. Keempat, untuk memberi keyakinan yang penuh pada hati tentang adanya alam gaib. Dan kelima, wahyu turun melalui para ucapan nabi-nabi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian akal. Kata akal sudah menjadi kata Indonesia berasal dari kata Arab al-aql yang dalam bentuk kata benda. Al-Quran hanya membawa bentuk kata kerja al-qulu dalam satu ayat, takilun 24 ayat, nakil 1 ayat, yakiluha 1 ayat, dan yakilun 22 ayat. Kata-kata itu datang dalam arti faham dan mengerti, maka dapat diambil arti bahwa akal adalah peralatan manusia yang memiliki fungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat luas. Dalam pemahaman Prof. Izitsu, kata alq di zaman jahiliyah dipakai dalam arti kecerdasan practical intelligence, yang dalam istilah psikologi modern disebut kecakapan memecahkan masalah, problem solving capacity. Orang berakal, menurut pendapatnya, adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, kata akal mengandung arti mengerti, memahami, dan berpikir. Sedangkan Muhammad Abdul berpendapat bahwa akal adalah suatu daya yang hanya dimiliki manusia, dan oleh karena itu, dialah yang membedakan manusia dan makhluk lainnya. Lanjut poin kedua tentang akal, yaitu masuk ke dalam fungsi akal. Akal banyak memiliki fungsi dalam kehidupan, antara lain sebagai tolak ukur akan kebenaran dan kebatilan, sebagai alat untuk menentukan solusi ketika masalah datang, sebagai alat untuk mencerna berbagai hal dan cara tingkah laku yang benar.
Dan masih banyak lagi fungsi akal. Karena hakikat dari akal adalah sebagai mesin penggerak dalam tubuh yang mengatur dalam berbagai hal yang akan dilakukan setiap manusia, yang akan meninjau baik, buruk, dan akibatnya dari hal yang akan dikerjakan tersebut. Dan akal adalah jalan untuk memperoleh iman sejati. Iman tidaklah sempurna kalau tidak didasarkan akal. Iman harus berdasarkan pada keyakinan, bukan pada pendapat, dan akallah yang menjadi sumber keyakinan pada Tuhan. Selanjutnya, kekuatan akal. Tak seperti wahyu, kekuatan akal lebih terlihat jelas dan mudah dimengerti, seperti contohnya mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya, mengetahui adanya hidup akhirat, mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik, sedang kesengsaraan tergantung pada tidak mengenal Tuhan dan pada perbuatan jahat. Mengetahui kewajiban manusia mengenal Tuhan, mengetahui wajibnya manusia berbuat baik, dan wajibnya ia menjauhi perbuatan jahat untuk kebahagiaan di akhirat. Membuat hukum-hukum mengenai kewajiban-kewajiban itu. Teman-teman, perbincangan mengenai akal dan wahyu merupakan bagian terpenting dalam aliran teologi Islam, yaitu masalah mengetahui Tuhan dan masalah mengetahui baik dan jahat. Perbincangan tentang masalah ini ternyata menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama sejak masa klasik hingga zaman kontemporer. Di antara tokoh ulama klasik yang pemikirannya masih dijadikan rujukan hingga kini ialah Al-Hujjaj Imam Al-Ghazali. Sementara di kalangan ulama kontemporer yang di Indonesia disebut sebagai pakar filsafat Islam ialah Harun Nasution. Tulisan ini berusaha mencari titik singgung dan titik perbedaan antara kedua tokoh di atas dengan fokus masalah pengertian akal dan wahyu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan akan menjadi bekal untuk kita di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.